Gimana caranya mengubah ide mentah atau rasa penasaran di kepala menjadi insight terstruktur, lengkap dengan referensi jurnal, artikel, video, atau sumber lainnya. ChatGPT, Perplexity, YouTube, dan beberapa tools lainnya bisa jadi workflow riset untuk belajar, konten, nambah skill, ataupun mempermudah pekerjaan. Aku pakai ChatGPT dan mengetik sejarah perkembangan AI. Wow, ternyata ini sudah dimulai pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia dulu. Aku pengen punya sumber-sumber yang nantinya bisa aku olah lebih lanjut. Perplexity, ini juga sebuah AI. Bedanya, ini adalah AI dalam bentuk search engine. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, bukannya sekarang ChatGPT juga udah bisa deep search dan ngakses web ya? Ya, betul. Terus, kenapa pakai Perplexity segala? Kita lihat saja cara kerjanya. Aku mau ngambil sumber-sumber dari Perplexity ini pakai bantuan ClipX. Aku siapin Sublime Text. Ini buat ngoding sih sebenarnya. Tapi aku pakai text editor ini karena meskipun aplikasinya ditutup, catatan yang aku ketik nggak akan hilang walaupun belum di-save. Dan sebagai tambahan, aku mau cari beberapa referensi juga dari YouTube. Enaknya pakai ClipX. Aku bisa pakai shortcut buat nampilin history clipboardnya. Kayak pas kita pencet tombol Windows sama huruf V buat ngaktifin clipboard manager bawaan Windows. Tapi bedanya, history setiap clipboard di ClipX juga punya shortcut sendiri-sendiri, yaitu angka dari 1 sampai 9. Dan ini yang bikin ngebut. Sekarang aku buka notebook LM. Ini juga AI, salah satu produk Google. Uniknya,
AI ini hanya bekerja pada sumber yang kita tentukan saja. Aku nggak tahu kenapa, notebook LM di akun yang aku pakai ini, tampilannya masih jadul. Padahal sudah ada update terbaru, yang lebih simpel dan enak dilihat. Aku tahu ini pas pakai akun Gmail lain. Nah, dari sini, kita masukin sumber-sumber yang sudah dikumpulin tadi. Jenis sumbernya bisa PDF, dokumen Word, file Office di Google Drive, file audio, video, dan lain-lain. Dari notebook LM ini, kita juga bisa browsing dan mencari sumber tambahan. Kalau sumber sudah dimasukin semua, aku biasanya langsung bikin mind map. Ini visual dan terstruktur banget. Kita lihat mind map yang sudah jadi. Klik salah satu bagian untuk melihat detail informasinya. Kalau kalian suka dengan visual, kalian bakalan suka sama fitur infografis. Gimana menurut kalian? Jangan lupa coba fitur lainnya ya.